Hai sob, di episode kali ini Meet the Expert kita akan membahas perjalanan seorang profesional di dunia videografi. Bersama kita ada Mas Paulus Rizal. Halo semuanya. Seorang full-time videografi berbasis di Surabaya ya Mas ya? Ya betul, saya domisili di Surabaya dan saya memang videografer. Ini benar-benar an honor nih ketemu Mas Paulus Rizal karena saya juga seorang video editor, videografer juga kadang-kadang, jadi benar-benar kehormatan banget ketemu yang benar-benar profesional. Kalau saya masih amatiran. ya oke. Boleh perkenalkan diri Mas? Siapa tahu masih ada yang belum kenal nih. Halo semuanya, saya Paulus Rizal, saya videografer. Base saya di Surabaya. Jadi kalau videografer yang mungkin sekarang banyak yang tahu ya, yang dilakukan apa, ya saya sudah memulainya ya lumayan ya, mungkin 20 tahunan lah. Sejak saya kuliah karena memang sukanya di bidang itu. Hobinya syuting berarti kalau videografer kan. Kebetulan pekerjaannya ya syuting juga. Tapi kalau misalnya hobinya udah jadi pekerjaan, kadang-kadang udah jadi malas ya Mas. Ada mood-mood yang kemakan. Begini, itu mesti dibagi ya. Karena kan kalau misalnya hobi mancing ikan gitu ya, dia nggak mungkin jualan ikan kan. Tapi sebetulnya kalau di video itu, kalau saya boleh jujur ya, itu sulit kalau itu nggak untuk jual sesuatu. Apapun bentuk video selalu jual sesuatu. Ya, misal edukasi ya jual sesuatu, kemudian kalau komersial juga jual sesuatu. Jadi sebetulnya kalau hobinya saya itu sebetulnya syutingnya ya, karena kan kalau di video itu, ini kalau menurut saya, mungkin kalau nggak sesuai juga kan orang punya pendapat sendiri-sendiri. Video itu seni terakhir, jadi di situ banyak hal yang perlu dipelajari. Makanya saya sukanya di situ. Seni kan ada macam-macam ya, ada gambar, kemudian mungkin yang lebih asik itu seni komunikasi ya. Orang kan kadang di set semaunya sendiri, itu kalau punya seni berkomunikasinya bisa nurut kok. Itu asiknya di situ. Kalau ya kemudian dipadukan lagi dengan tentunya ada suara, ada mungkin dialog dan kawan-kawan, ya sudah nggak ada lagi yang expert lanjutannya. Setelah video saya belum tahu sampai saat ini. Jadi senang di prosesnya gitu ya? Iya. Sudah terjun itu dari kapan nih Mas? Video saya awalnya itu saya kebetulan kuliah di Petra ya, di desain komunikasi visual. Di situ saat saya sekolah belum ada penjurusan spesifik. Kalau sekarang sudah banyak ya, multimedia lah, perfilman lah. Kalau dulu masih desain ya. Tapi karena menurut saya itu basicnya dari desain, saya memang suka hal yang bergerak waktu itu. Karena kan menurut saya kalau video nggak perlu dijelaskan macam-macam, nggak perlu deskripsi. Orang tinggal ngikuti aja akan mengerti. Kalau di bidang lain membutuhkan pengetahuan yang baik untuk mencerna informasi. Contoh misalnya foto ya. Foto hal simpel cuman pemandangan, itu kan butuh deskripsi ya Kak Gilang ya. Ini pemandangannya apa ini maksudnya? Gunung mau meledak atau gimana, kan harus dideskripsikan. Kalau di video enggak, ya cuman dinikmati aja, nanti kita akan tahu pesannya apa. Intinya kan dipesan kalau di video itu. Jadi mengikuti alurnya videonya ya. Ya jadi betul. Kita menyampaikan pesannya dari situ ya Mas ya. Ya, ada batasan waktu kalau di video. Kalau foto kan ada yang foto art ya. Kita bisa menikmatinya berlama-lama sesuai observernya. Kalau video enggak, sudah dibatasi waktu. Makin lama kan makin singkat ya video ya. Dulu panjang, sekarang berapa menit? Sekarang 15 detik. Ya, mungkin harus 15 detik. Iya. Yaitu awalnya di situ. Kemudian begini, tentunya freelance ya. Kalau freelance ya, kalau di daerah saya di sini yang bisa menghasilkan itu di wedding ya. Saya ikut banyak macam-macam vendor gitu. Awalnya begitu. Saya sempat lihat tuh di YouTube ada ini Spears. Oh, oke. Wah, itu mantep banget. Ya. Itu waktu itu idenya gimana tuh Mas? Oke, saya cerita sedikit ya. Karena sebetulnya ini mungkin kurang relate ya dengan anak-anak sekarang. Karena saya bukan bermaksud apa-apa ya, cuma menyampaikan istilahnya manusia zaman saya lah ya. Itu semuanya itu yang terlibat adalah di jurusan saya. Ada yang pintar punya cerita, ada yang pintar memanajemen produksi waktu itu. Lalu kekumpul
orang-orangnya ini yang kebetulan sukanya sama. Tapi kan namanya kuliah ada batasnya ya. Kita juga bukan mahasiswa abadi ya, pasti lulus kan. Setelah lulus, nah, itu kita mikir waktu itu karena kita kebetulan teman ya dan cocok ya waktu itu. Itu kita mikir gimana ya caranya kita bisa reuni tapi tanggung jawab. Karena saat itu kita nggak butuh validasi Kak Gilang. Kalau sekarang kan bikin sesuatu untuk dinikmati di medsos ya. Kita enggak, kita butuhnya cuma supaya bisa ketemu bikin sesuatu. Karena saat itu bisanya media cuma di DVD keping itu. Iya. Di CD. Ya, kita punya mimpi ketika nanti kita tua, ya orang pasti menua ya siapapun. Nah, itu nanti bisa bercerita, oh dulu pernah membuat ini. Tujuannya sebetulnya sesimpel itu. Dari teman yang memang tujuannya kita reuni ya biar berkumpul dan membuat sesuatu tanpa ada medsos. Ada sih dulu Friendster tapi. Oh jadi Spears itu dibuat sebelum adanya YouTube tuh Mas? Sudah ada YouTube, cuman kan problemnya di-upload Kak. Gila. Oh. Dulu kan masih Telkomnet instan ya. Masih mencet-mencet. 56 kbps, kapan sampainya ya kan? Ya, tapi dulu kita cuman punya mimpi bahwa kita bisa membuatnya dengan bersama-sama. Intinya itu sih. I see. Waktu itu krunya berapa banyak Mas? Macam-macam, karena itu kan swadaya ya kita ya. Kalau bikin satu episode itu urunan lah, intinya urunan lah bikin sesuatu gitu. Kalau episodenya memang banyak membutuhkan scene ya orangnya banyak. Oh. Jadi semuanya itu swadaya sendiri, dari make up, dari kostum. Iya. Wow. Ya karena ada yang hobinya bikin kostum ya kan. Karena kan kebetulan sekolahnya desain ya kita ya. Iya. Jadi membuat sesuatu. Sebetulnya dari situlah saya punya gambaran bahwa video itu sebetulnya rangkumannya di video. Dari yang pinter ngarang cerita, bikin kostum, mungkin ya bisa acting ya dan kawan-kawan, ya dirangkum di video. Nah, jadi bisanya di situ. Tadi kan kita juga ada ngomong kan soal makin sekarang tuh makin durasi video makin pendek. Itu gimana tuh caranya Mas Rizal beradaptasi dengan situasi yang sekarang? Kembali ya, kalau video itu kan pasti punya pesan ya. Iya. Pesannya itu dan mungkin catatan yang kedua adalah video itu punya tujuan. Apapun pasti punya tujuannya. Intinya pesan disampaikan, tujuan disampaikan. Kita nanti pasti punya ruang yang disebut kreativitas ya di situ ya. Entah apakah sistem ngeditnya, kan Kak Gilang juga ngedit juga kan, atau memang disampaikan supaya penasaran. 15 detik bukan berarti harus selesai. Oh iya. Ada kemungkinan 15 detik nanti disambung ke 15 detik kemudian. Ya kan? Ya, karena kalau belum tentu bisa kita beradaptasi dalam 15 detik harus disampaikan semua, belum tentu bisa. Iya betul. Lagu aja masih intro aja belum selesai itu mungkin ya. 3 nada selesai. Iya. Kalau saya caranya gitu, intinya pesan disampaikan tapi kita diakal dulu nih. Cukup nggak 15 detik? Kalau nggak cukup ya bersambung. Jadi tantangannya justru di gimana kita memanfaatkan 15 detik itu ya supaya tetap terhook ya si penontonnya. Di 15 detik awal, 15 detik. Iya. Sebetulnya kalau saya kurang expert di bidang ini ya, karena kan saya bukan bikin konten. Iya. Tapi kalau saya bicaranya di sini itu di profesionalnya Mas Rizal gimana? Ya. Biasanya anggap aja gini ya, nggak pernah kan ada ya, misalnya report atau company profile 15 detik nggak mungkin. Ya. Tapi ada aja Kak. Intinya minta di cutting 15 detik. Ya itu saya ngakalnya adalah itu, kita bagi part selalu. Intinya pesannya terdelivered dalam 15 detik. Oke, kita kalau kita baginya misal ya introduction sejarah, malas orang lihatnya Kak. Orang kan intinya itu nggak mau dipamerin orang ya. Intinya dia lihat video itu punya manfaat apa buat dia, buat yang lihat maksud saya ya kan. Dia sampaikan misalnya corporate ya. Corporate ini berbuat apa supaya orang yang melihat itu merasa, oh aku penting produk ini. Itu dulu ya kita susun, kita potong-potong. Selama 20 tahun ini kan pasti ngerjain banyak project nih Mas. Tekanan terbesar itu tekanannya kayak gimana tuh Mas? Gini ya, kalau saya menyebut kayak yang kurang etis ya, saya ambil generalnya. Iya. Generalnya. Menurut saya tekanan itu bukan proses, bukan juga skala, ya. Bukan juga karena deadline, karena simple. Misalnya deadline kita nggak sanggup ya sudah ngomong aja dari depan. Iya. Nanti kan project nggak akan terjadi kan. Yang saya sampaikan di sini tekanan itu adalah bagaimana kita bisa menyampaikan
maksud si klien. Dengan kita persepsinya kan masih nol ya. Iya, iya. Kalau kita bikin video itu blank, kosong, ya kan? Bagaimana bisa cocok dengan, oh betul juga ya masukannya begini. Betul juga ya ternyata ditranslate menjadi gambar seperti ini. Kalau di video itu sih. Tekanannya di situ. Bagaimana kita bisa mentranslate maunya klien atau corporate ini ke dalam video yang terstruktur, bisa dimengerti dan logis. Oke. Di situ aja cuma tekanannya. Karena kan kita nggak bisa memaksakan ya. Contoh yang mungkin tren adalah tentang style ya. Kalau pesan di video kepada orang A, stylenya selalu yang mungkin fast pace, cepet misalnya, cepet gitu ya. Ya kita mesti lihat-lihat dong. Yang pesan ini corporate-nya apa? Kalau mungkin hal-hal yang cocok, ya itu masuk akal menggunakan tren tersebut atau visual yang disukai ya. Tapi kalau misalnya produknya atau corporate-nya nggak seperti itu arahnya, kita nggak bisa memaksakan diri. Jadi tekanannya justru sebetulnya di mental masing-masing, di egonya masing-masing. Visualnya itu bisa menyampaikan pesan. Gimana kita menekannya ya? Betul. Kalau yang lain, kalau produksi corporate itu biasanya macam-macam Mas Gilang. Dia bukan cuma sekedar buang-buang budget sih. Banyak bidang yang sekarang itu harus punya report dalam bentuk video. Contoh, mau naik kelas sertifikasi kali ya. Dia harus menunjukkan, oh SOP-nya di pabrik seperti ini, caranya K3 seperti ini. Hal itu sangat dibutuhkan sebetulnya. Apakah report seperti itu harus stylish? Enggak juga dong. Iya, betul. Tantangan kita bagaimana menekan ego masing-masing dalam tanda kutip. Nggak perlu sinematik juga kan. Tapi jelas, pakai sarung tangan itu begini, helm begini, jangan dibalik, kan gitu aja. Jadi simplicity sih sebetulnya. Komunikasi yang paling gampang itu di video ya Mas. Orang kadang-kadang sekarang susah malas baca gitu. Oh darurat, membaca itu darurat sekarang. Darurat baca. Iya betul. Jadi memang mengkomunikasikan yang tadi Mas Rizal bilang betul banget. Paling gampang memang lewat video. Jadi orang bisa tersampaikan apa yang mau si perusahaan itu ke karyawan atau ke mana gitu kan ya. Calon investor, tamu, kan nggak semua pabrik kita bisa boleh masuk ya Kak. Kalau mungkin makanan, kemudian obat dan kawan-kawan itu kan kita harus pakai hazmat. Pakai hazmatnya sama waktu berkunjungnya kan nggak cocok ya Kak. Pakai hazmat kan rumit ya, belum kalau kebelet pipis ya kan. Nah, jadi solusinya adalah memberikan preview pabrik secara globalnya itu lewat video. Ya betul. Nah, ini pertanyaan yang memang sengaja ini nih saya siapkan. Oke. Kan AI ini luar biasa ya, Mas Rizal. Gimana nih menghadapi AI yang semakin realistis banget? Menghadapi itu rasa parnonya atau makainya? Justru saya sih lebih kepikiran kayak saya aja takut nih kehilangan pekerjaan karena si AI. Kalau Mas Rizal melihat AI ini gimana? Kalau saya ya, kalau literally merubah langsung semuanya by prompting, apa ya? Manusia nggak akan menerima itu sih. Masih jauh ya? Iya masih jauh. Meskipun itu bisa ya. Kalau saya boleh umpamakan itu sebetulnya kita sudah pakai kok sebelumnya. Dulu namanya ngedit video kan nggak bisa lewat handphone atau laptop. Edit video ya pakai kinetik dulu, ya dipotong. Namanya cut itu betul-betul digunting kan. Saya nggak nyamani sih, nggak setua itu juga. Tapi intinya kan dengan bantuan alat yang nggak kelihatan prosesnya gimana, dia sekarang bisa transisi dan kawan-kawan sebetulnya sudah ada tuh ya. Kalau saya sendiri melihatnya justru membantu itu seperti api ya. Api itu bisa mencelakai ya Kak, tapi ya bisa membantu juga, bisa buat bikin makanan kita jadi matang ya, sehingga otak manusia berkembang. AI juga sama. Kalau menurut saya ya, contoh preparation membuat ini kalau di pekerjaan saya adalah mempersiapkan project. Manusia itu problemnya punya mood swing ya. Kalau mungkin lagi mood, mungkin ingat semuanya. Oh ini harus A, B, C, D, E, F, G. Tapi kalau mungkin ada problem cicilan itu sudah kacau ya. Jadi rusak. Jadi AI dipakai. Contoh. Saya kasih contoh yang simpel aja ya. Buatkan checklist apa yang harus saya lakukan ketika besok saya mau syuting ini. Itu sudah super lengkap. Dulu kita harus mengingat-ingat. Atau kalau ada budgetnya ada PA yang bagian seperti itu ya. Kembali lagi ini juga nggak menggantikan PA, tetap apa ya, istilahnya secara otomatis dan senang hati tanpa sambat dia akan membantu kita. Tanpa sambat tuh. Betul ya? Iya. Dia nggak sambat sih.
Cuman mintanya upgrade ke Pro. Iya betul. Kalau saya melihat harus menggunakan AI. Jadi si AI sangat membantu workflow dalam proses syuting ya. Ya, sangat membantu. Jadi itu udah kayak tools kayak pisau atau kayak api yang bisa membantu pekerjaan kita justru kan. Betul, betul. Dan AI itu dibuat berdasarkan sesuatu yang sudah ada loh, bukan dari yang belum ada. Betul betul. Dia baca history. Ya, AI bisa seolah-olah berimajinasi, padahal enggak. Itu adalah sudah dari inputan dari banyak pihak. Ada pesan nggak nih Mas untuk orang-orang yang muda yang sekarang nih yang baru masuk dalam industri videografi menyikapi AI nih? Pesan saya, ya intinya harus connect ya dengan teknologi seperti itu ya. Kalau kita idealis nggak apa-apa ya. Idealis itu kalau dibungkus dengan teknologi akan lebih baik. Bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi supaya memoles itu. Premisnya tetap dari kita sendiri. Contoh, ini Ibu Budi, lanjutnya apa? Biar AI yang merangkumnya. Tapi kalau ini Ibu Budi di awalnya nggak ada ya sulit. AI-nya coba kalau dianggap AI pinter, nggak diketik apa-apa, dia diem doang Mas. Iya betul. Harus ada sesuatu yang kita bawa. Yang trigger tetap dari manusia, karena manusia punya feelingnya. AI nggak punya feelingnya. Sejak bergabung dengan Alpha Guru Videografi, apa tantangan terbesar dalam mengedukasi generasi baru videografer nih Mas? Oke, ini sebetulnya agak berkembang ya tantangannya ya. Karena kan teknologinya juga makin berkembang. Saya gabung di Sony Alpha Guru Team itu di tahun 2018. Waktu itu dari kameranya sendiri kan masih begitu-begitu aja ya. Tapi kalau saya amati sampai sekarang 2025 itu tantangan saya yang paling berat itu ya, itu darurat membaca yang pertama. Sebetulnya semuanya sudah ada, tapi saya nggak bisa caranya ngomong Kak Gilang. Contoh ya, misalnya ada tanya hal A yang sebetulnya sangat simpel, itu teman-teman biasanya merasa tahunya dari YouTube ya. Padahal contoh menggunakan SD card itu kan belum Kak saya kameranya rusak karena nggak bisa nulis data. Padahal sesimpel speednya kurang cepet aja SD card-nya. Itu kan sudah ada di buku ya. Tapi kan kita nggak mungkin ngomong kan sudah ada di buku kan nggak gitu. Tujuan orang tanya itu supaya mendapat jawaban yang sesuai sesuai experience kan. Cuman saya bingung menerjemahkannya. Sesuai experience saya, caranya supaya tahu ya baca aja, cuman gitu aja. Ya, yang kedua, saya nggak bisa menjawab semua jawaban itu wajar kan. Kan manusia kan mungkin ya nggak bisa. Kalau nggak bisa kan saya akan minta waktu untuk menjawabnya ya. Cuman yang sulit adalah pertanyaan itu nggak terstruktur Kak. Contoh, tiba-tiba tanya tentang log shooting misal gitu ya. Log shooting saya ketika saya masukkan di editing warnanya kok nggak pucat. Nah, banyak elemen pertanyaan yang tidak ada strukturnya. Contoh pucat itu sepucat apa? Kedua, pada saat ngerekord itu pakai kamera apa? Di eksternal, internal atau eksternal. Jadi jawabnya mungkin kalau yang pernah bertanya pada saya akan saya jawab sebentar. Ulang dari awal. Ngerekodnya apa formatnya? Kemudian pakai picture profile apa itu kalau di Sony ya saya harus dari awal ya. Kalau enggak karena pertanyaannya langsung langsung Z gitu pertanyaannya itu. Kalau kebetulan yang tanya ini lihat ya tolonglah, saya juga nggak bisa membaca masa depan, nggak bisa baca perasaan orang. Padahal kalau yang pertanyaannya caranya terstruktur kan saya juga langsung bisa jawab dan jawabannya itu langsung bisa saya sampaikan. Lainnya ya sharing itu penting. Karena mau nggak mau kan saya juga harus belajar ya Kak. Dengan adanya mengajar itu pasti belajar. Bukan berarti kita tahu semuanya itu salah besar. Justru karena dengan kita sharing itu bisa mendapatkan insight sesuatu dari teman-teman yang lain. Kalau saya gitu sih. Waktu kemarin ikut yang ini nggak sih Mas? Apa behind the switch ya? Yang sentra? Saya itu di SMK 12 kan tuh ya. SMK 12. Ya, saya pematerinya di situ. Waktu itu yang paling sering pertanyaan-pertanyaan apa aja tuh di anak-anak SMK 12? Oke, kalau di spesifik di kemarin saya apresiasi tinggi ya, karena teman-teman di SMK itu jauh lebih
mengerti apa yang harus dilakukan. Kan kita bagi grup ya. Kemudian bagi grup bisa bikin multicam syuting, kemudian menentukan sendiri, boleh tarian, boleh mungkin main musik atau apa, karena kebetulan itu SMK kesenian, jadi talentnya punya teman-teman sendiri. Memang di sekolah belum banyak praktek ya, tapi cara mengkondisikan syuting itu sudah sangat baik. Contoh, satu kelompok diberikan 15 menit. Nggak langsung disyuting, Kak. Beda dengan teman-teman muda yang saya lihat. Mereka latihan dulu. Oke, main playback sekali dulu. Ambil posisi, terus kira-kira 10 menit koordinasi mereka. Bagaimana? Siap semua? Siap semua? Itu menurut saya itu sudah profesional, sudah layak itu sudah. Tinggal jam terbangnya aja. Betul kan? Karena multicam itu kelihatannya simpel ya, Kak ya. Ya tinggal ada kejadian di syuting doang ya. Tapi enggak, satu kesalahan ya bisa berdampak kepada semuanya dong. Branded ya. Betul. Dan itu kebetulan kemarin kan Lindi support ya. Iya. Di acara itu. Nah, itu kan dilombakan juga, Kak. Bukan cuman main-main, itu dilombakan. Meskipun antar teman-teman SMK. Menurut saya bagus sih. SMK 12 Surabaya itu sudah siap untuk di bidang ini. Kalau pertanyaannya simpel sih sebetulnya. Simpel adalah kapan multicam itu dipakai. Karena misal mereka bikin short film gitu ya. Yang dilakukan sekarang kan pakai satu kamera. Pertanyaannya, apakah film pakai multicam? Jawaban saya simpel, sebetulnya tergantung budgetnya ya, atau punya kameranya atau enggak. Karena kalau misalnya talentnya teman sendiri, bisa disuruh nunggu, ya nggak apa-apa kan, bisa diulang-ulang kan. Tapi contoh, misalnya kita aktor misal, adegannya cuma lompat dari kuda ke mobil gitu. Itu kan nggak bisa diulang-ulang ya, Kak. Kudanya sambat mungkin, atau mobilnya malas mungkin ya, aktornya nggak ya kan. Itu kan harus multicam ya. Jawabannya itu ya, karena memang keterbatasan yang biasa dilakukan, mungkinan kamera atau keadaannya itu memang bisa di one camera system. Tapi kalau produksi yang beneran kan kadang nggak bisa, harus banyak kameranya. Tapi secara komunikasi sudah bagus kok. Jadi waktu itu memang mereka kelasnya khusus videografi atau itu bagian dari ekskul gitu, Mas? Kalau di SMK 12 itu punya istilahnya ada jurusannya. Oh. Film dan television itu ya. Jadi memang jurusannya memang itu matang. mereka. Bagus banget ya. Yang terakhir nih, Mas. Satu pesan atau nasihat dari Mas Rizal untuk kamera entusias dan videografer yang ingin menjadikan ini sebagai profesi jangka panjang. Oke. Kalau ini menurut saya ya, yang pertama kita perlu punya real connection. Sekarang itu, ini bukan kritik, lagi-lagi bukan bermaksud apapun. Teman-teman yang barusan bergabung itu kan menganggap bahwa kalau teman di media sosial itu berarti sudah koneksi. Bukan seperti itu koneksi. Koneksi itu real manusia. Kita perlu kadang interaksi beneran. Itu connect itu perlu, karena dengan di situ kita nanti bisa dikenal sesama teman kita. Untuk misalnya untuk saling membantu atau saling freelance atau mencari tim, itu dikoneksi real. Karena ini saya cuma mengamati ya, kan sering kita lihat dicari freelance tanggal sekian hanya dari story loh. Bayangkan, apakah itu real connection? Kalau dia nggak datang bagaimana? Kalau background orang itu mungkin bagus, mungkin gambarnya bagus tapi nggak disiplin, bagaimana? Kita mengorbankan pekerjaan kita. Tapi kalau kita punya real connection, kita bisa tahu istilahnya apa ya, circle ya. Oh, ini orangnya nggak bisa bangun pagi, ya nggak usah diajak yang pagi-pagi gitu loh. Itu kan connect ya. Yang pertama connect, kemudian kita perlu extend. Yang kedua extend itu dalam artian masalah seperti yang barusan kita bahas tadi ya. Apakah kita pure video saja atau kita bisa extend ke hal-hal yang kasih AI untuk prompting, efek yang kita belum mampu. Karena keterbatasan something kita perlu extend, jadi nggak perlu malu-malu. Intinya kalau ada toolsnya, itu tools kok kita bisa pakai. Kemudian convert ya, convert itu biasanya kita melakukan hal A, padahal mau nggak mau, suka nggak suka. Dan seperti yang kita saat ini lakukan, ini kalau nggak ada pandemi kemarin, hari ini nggak terjadi seperti ini, Kak. Padahal di bisnis atau apapun, video itu kan nggak dilakukan online kan sebelumnya. Iya, iya. Ya harus, ya launching, ya sudah semua datang repot, ya kan. Bisa kan?
ada hal-hal seperti ini yang jadi misalnya ini kan membangun kesempatan baru mungkin bagi teman-teman. Oh, coba aja dulu untuk membuka jasa live streaming, bukan kontennya. Sama kan? Dia berarti harus bisa mengkonvert. Video itu bisa jadi apa lagi? Yang terakhir sharing. Sharing itu perlu karena kayak di pos ronda bapak itu kan sharing ya. Ya di situ kita bisa tahu sesuatu sih. Karena kalau kita sharingnya di di IG story ya, itu satu belum tentu nyambung dengan yang baca. Yang kedua, kita ngapain curhat dengan orang yang orangnya aja kita nggak tahu. Saya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau ada 4 ya, connect, kemudian extend, convert, dan sharing. Ini kebetulan kan sama dengan tagline-nya Lindy banget nih. exactly, betul, ya kan? Ya, kalau di videographer seperti itu real kok Kak Gilang. Karena kalau kita hanya mengandalkan media sosial, what if aja ya, what if kita kembali ke tahun 90-an. Masa nggak mau jadi apa-apa? Nggak punya temen loh, karena kalau nggak punya real connection itu. Yang terakhir disiplin, dah itu aja. Karena sebetulnya cuma modal 1, disiplin doang sudah bisa jalan kok. Karena disiplin orang akan merasa aman. Apalagi kalau di project corporate ya. Corporate dia nyarinya bukan yang baik loh. Kadang kan ada seniman, bagus gambarnya, tapi deadline kapan nggak tahu ya. Atau standar baik dan benar, mediocre lah, tapi aman. Kira-kira kalau corporate milih yang mana? Pasti yang aman. Yang konsisten. Karena yang paling mahal itu keamanan. Itu kalau dari saya. Oke, terima kasih banyak Mas Paulus Rizal atas waktunya. Udah ngeluangin waktu. Kita lanjut di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih waktunya.